untuk masuk ke bank itu tidak semudah yang gue pikir. Padahal gue bisa dibilang cukup baik secara akademis. akademisnya. Keinginan beda apa mau Iya. menjadi seorang public speaker. Masih Puluhan tahun lalu kaku-kakunya. dong. Enggak sih. Beberapa tahun lalu lah. beberapa tahun lalu Tahun ya. lalu apa ya? Enggak ya? Idola para ibu-ibu sebenarnya. Iya. Kalau Mas Karis ini ya. Nah, kita sering banget ya. Bener banget. Sering banget training MPP masa-masa pensiun tapi justru bahaya gitu ya. Pertama Waduh, itu ini adalah- tips ya, tips manjur ala Bro Karis jadi kaya. Nah, apa aja nih? Hai Sobat Ngobrol, kembali lagi di podcast Cari Obrolan episode 7. Masih bersama gua Coach Ichan. Nah, buat kalian semua ini udah pada subscribe belum? Ya, bagi yang belum jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, like, share video-video yang ada di podcast Cari Obrolan ini. Nah, di episode kali ini Sobat Ngobrol, gua nggak sendirian. Kali ini gua kedatangan sahabat gua, bisnis partner juga, trainer di Cari Ilmu juga. Dia pakar financial ya, financial planner. Nah, ini siapa dia? Namanya adalah Mas Karisma. Panggilannya Bro Karis aja ya. Siap, Coach Ichan. Coach Ichan, Bro Manggilnya. Karis. Ya, ini apa kabar nih, Bro? Alhamdulillah, Coach Ichan. Alhamdulillah ya, sehat-sehat. Di Alhamdulillah. tengah merebaknya Omikron dan Teman-teman varian yang di bawahnya, baru. semoga kita semua selalu sehat. Sobat Amin ya, Ngobrol, benar-benar ini makanya kita sebelum tadi syuting udah tes semuanya ya, jadi dipastikan semuanya kita dalam kondisi protokol kesehatan yang patuh gitu ya. Sip. Oke Bro, gimana nih? Sekarang sibuk apa nih? Selain tentunya ngajar di Cari Ilmu. Nah ini boleh cerita nggak sih aktivitas lu sama perjalanan karir dari seorang Bro Karis? Nah silakan. Ya. Jadi kalau diceritain sedikit perjalanan karir gue, sebenarnya memang ya kita bertemu di tengah lah bro ya. Iya. Pada awalnya sama seperti mungkin banyak halayak ramai di sini Sobat Ngobrol, kepikirannya begitu lulus kuliah kan gimana caranya cari kerja. Iya. Dulu nggak tahu kenapa, mungkin karena background keluarga itu banyak di banking industry, jadi gue kepikiran bro, begitu lulus gimana caranya bisa masuk bank juga. Oke. Dan itu yang akhirnya gue bawa menjadi sebuah cerita ketika gue ngajar di Cari Ilmu. Alhamdulillahnya tidak sesmooth yang gue bayangkan ternyata. Untuk masuk ke bank itu tidak semudah yang gue pikir, padahal gue bisa dibilang cukup baik secara akademisnya. Cum laude lah dulu begitu lulus kuliah ceritanya. Tapi ternyata karena idealisme gue yang pingin masuk bank setelah lulus kuliah, kebetulan juga di FEB pada saat itu, salah satu kampus lah di Jakarta negeri, itu membuat gue jadi kepikiran gimana caranya nih nggak mau ambil yang lain, harus masuk ke bank. Singkat cerita, setahun itu sempat nganggur bro. Jadi setahun nganggur itu karena balik lagi idealisme gue mengatakan gue pingin ke sana, tapi kenyataannya enggak. Akhirnya masuklah itu ke salah satu perusahaan multi level marketing. Wah sekarang ini cukup rame juga nih kita bahas MLM karena banyak yang berkaitan dengan keuangan, tapi mereka mencoba memasarkannya dengan cara-cara pemasaran berjenjang. Tapi nantilah kita ngobrol lebih lanjut. Nah dari situ ternyata, dan gue tuh nggak pernah kepikiran bro untuk menjadi public speaker. Dari sana gue banyak ketemu sosok leaders sebutannya kan, kalau misalnya di perusahaan MLM. Padahal gue bukan di membershipnya, tapi gue tuh di corporate-nya lah, di manajemennya yang ngurusin masalah audit cabang stoknya dan lain sebagainya. Dan dari situ akhirnya ketemu tuh banyak sosok yang menginspirasi. Dari situ belajar gimana caranya bisa ngomong, dan gue start ngomong sebenarnya pada saat gue di Kerja di perusahaan situ. Oke. gimana caranya bisa ngomong, gue ikut the trainers pada saat itu karena memang mau nggak mau manajemen ikutan, karena kita suka disisipkan lah dengan program-program manajemen di tempat-tempat yang memang mereka itu sedang menyelenggarakan itu. Akhirnya dari situ timbul Keinginan beda apa mau menjadi seorang public speaker. Kayaknya seru ya bisa menginspirasi orang lain, seru ya bisa mempengaruhi orang lain. Jadi belajar tuh banyak. Gue setidaknya itu dapat 3 ilmu lah di sana. Pertama itu komunikasi, ya kan, karena itu bagian yang tidak terpisahkan ketika kita ingin menjadi orang yang sukses itu pasti dimanapun. Komunikasi duluan Komunikasi ya. nomor penting, ya kan. You are now being a CEO. Kan? Nah, jadi gimana komunikasi itu penting terhadap tim.
Terus yang kedua ada leadership. Nah, leadership ini berarti kan lu bisa mempengaruhi orang lain, lu bisa menciptakan sebuah komunikasi yang arahnya itu adalah membuat orang itu mengikuti apa mau kita sebenarnya kan. Iya. Dan itu yang gak ada sekolahnya sebenarnya sih. Jadi ketika kita memang benar-benar bisa punya komunikasi yang baik, leadership itu biasanya akan mengikuti. Oke, Yang ketiga ya baru kita ngomongnya selling lah. Selling, Selling itu oke. berarti sesuatu hal yang saat ini mungkin kita akan bahas juga ya, karena ketika kita membicarakan orang-orang yang kaya nantinya, kita membicarakan gimana cara ngatur duit supaya bisa menjadi kaya, maka salah satunya adalah ini harus punya sumber penghasilan dulu. Kita nggak ngomong ujung-ujung ngelola duit kan, Iya. kalau nggak ada yang didapat mau ngelola apa gitu. Iya, iya. Sumber yang didapat itu salah satu dari mana ya, dari selling, dari jualan, dari gimana caranya kita punya cara-cara yang efektif lah. Oke, jadi Untuk tadi kita balik bisa lagi ya, masuk. lu di awal mau jadi banker, terus kemudian di multi level marketing. Nah itu dulu pertama Nah, awalnya. terus habis itu tapi tetap passion gue di finance Perbankan, kan. oke. Ya, akhirnya gue ikutlah pada saat itu kelasnya salah satu founding fathers perencana keuangan Indonesia, Mas Aidil Akbar di RFC. Karena itu passion gue juga. Gue dari kuliah tuh akhirnya melihat bahwa ini kayak seru ya. Kita belajar mengelola duit tapi bukan corporate gitu loh. Iya, Karena kalau kita personal belajar finance ya. accounting itu corporate finance. Ini kita ngomong personal finance benar. Jadi dari situ muncullah keinginan-keinginan untuk kayaknya seru dipadu-padankan nih. Kita ngomong di depan Public speaker. public speakingnya dapat, terus personal finance-nya untuk orang bisa ngatur duitnya dapat. Iya, terus akhirnya lu udah jadi langganan para TV untuk mengobrol singkat soal cerita. keuangan sebagai public speaker. Ini tepuk tangan dong nih buat Bro Karis nih. Ini idola para ibu-ibu sebenarnya. Kalau Mas Karis ini ya, Bro Karis ini ya. Jadi di kalangan financial planner dia sangat digemari ya, makanya nggak cuma Segmentasinya mama. segmentasinya mama gitu ya, termasuk ya para di dunia televisi kalau ngomong financial planning, terutama yang personal finance tadi ya, pasti ngomongnya panggil deh Muhammad Karisma gitu. Ya udah berapa tahun tuh ya bro ngomong-ngomong ya masuk Jadi TV gua sampai tuh sekarang? start masuk TV itu umur 23 atau 24 gitu. Oke, berarti itu Pertama udah kali. Masih puluhan tahun lalu kaku-kakunya. dong. Enggak Oh, sih. Tahun Beberapa umur tahun ya? lalu Oh, lah. beberapa tahun lalu Tahun ya. lalu apa ya? Enggak ya? Jadi itu awal mula ada dari awalnya. Oh, dari muda ya 23 Iya, tadi ya. bener, dari awal yang nggak ngerti harus seperti apa di depan kamera, dari awal yang masih nggak ngerti gimana balancing antara ngomong dengan presenter dengan ngadep kamera gitu kan, sampai akhirnya udah sekarang ya cas-cus aja lah kita Cas-cus ngomong ya ya, di TV yang ya. penting nggak terlalu tegang ya Iya, kan, dan iya. poinnya itu dapat. Iya, Sebenarnya gitu sampai akhirnya juga menjadi pengajar nih buat sobat ngobrol yang nggak tahu. Jadi Mas Karis juga ini seorang trainer di Cari Ilmu ya. Jadi ada kelas apa ya, Bro? Nah, Ngajar-ngajar ya. Sebenarnya kalau finance udah sering lah ya. Udah kita sering ngomong ya, pastinya. tapi kita membahas sesuatu hal yang lain. Ini yang melanjutkan karir tadi nih bro, Bener. perjalanannya. Karena begitu selesai ambil tadi di multi level, gue dapet Iya. 3 ilmu tadi. Ya kan? Ilmu komunikasi, leadership dan Juga selling sales. skill. Terus dapat ilmu finance-nya dari IRFC tadi. Setelah itu akhirnya gue memutuskan turun gunung lah. Kan sempat jadi konsultan berarti kan, yang turun gunung akhirnya masuk ke beberapa instansi keuangan. Supaya apa? Gue tuh nggak sekedar jual apa ya, konsep, jual teori. Gue pingin gimana caranya tuh hands on langsung dengan bisnis, terus kemudian kita bisa sharing atas apa yang memang real practice-nya di market gitu loh. Sehingga itu yang benar-benar memang membedakan sih. Gue ngelihat banyak financial planner mungkin yang menjelaskan hanya sebatas teori. Tapi kalau Praktek belum yang pernah enggak. praktek itu jadi nggak dapet real practice-nya itu di lapangan seperti apa. Nah itu yang akhirnya gue dapatkan. Ya, makanya lu juga akhirnya langsung handling customer, Yes. jadi pernah juga jadi seorang branch manager gitu ya di beberapa lembaga jasa keuangan gitu ya. Wow, gitu. Sampai Keren akhirnya ya keren. sekarang kita ngobrol Jadi di sini. trainer gitu ya, dan akhirnya pembicara-pembicara juga masih ya di dunia financial planner. Betul. Wow. Maka dicari ilmu, fokusnya malah jadi untuk pembicara atau materi selling kan. Selling, Karena benar itu benar. Termasuk marketing ya. Yes, bagian dari expertise lah yang gue rasa gue bisa gitu, karena Iya, ya alhamdulillah lah ada beberapa achievement yang didapat pada bidang sales pada saat Iya, kerja iya. ya di Iya. instansi keuangan. Iya, jadi ini luar biasa ya. Sesama dengan kayak para pembicara sebelum ini, sebenarnya yang deket atau menjadi partner, trainer, ini punya satu kemiripan sih. Selalu yang namanya cari ilmu, selalu expand
comfort zone-nya gitu ya. Kayak Bro Karis ini juga yang tadinya awalnya maunya di perbankan, terus akhirnya coba juga di bisnis MLM, terus akhirnya jadi seorang financial planner, jadi sales langsung, terus jadi trainer juga. Dan ini bagi sobat ngobrol yang nggak tahu, pendiri ya dari Sipundi ya, fintech di perencana keuangan itu adalah ya Bro Karis ini ya. Jadi Bro Karis ini juga seorang pendiri atau founder ya dari financial technology, masih di grupnya Cari Ilmu yaitu Sipundi. Nah ini kalau ngomong-ngomong Sipundi ya, ini kan kita flashback ya, kita udah Sipundi tuh udah masuk ke tahun ketiga juga ya. Jadi udah 2 tahun masuk ke tahun ketiga, di mana lu sebagai co-founder gitu ya, pendiri ya. Nah ini kalau lu ngelihat Sipundi yang dimana bergerak di bidang perencana keuangan personal di tengah era digital saat ini ya, dimana kayaknya banyak banget kayak kemarin berita-berita yang petani yang dimana di Tuban ya, yang tadinya dapat MM-an gitu ya, terus kemudian beli mobil, terus sekarang malah uangnya udah pada habis dan minta kerjaan lagi gitu ya, menyesal gitu. Nah itu gimana pandangan lu nih sebagai seorang financial planner dan sebagai pendiri co-founder di Sipundi dan seorang senior financial advisor, ngelihatnya seperti apa? Memang cukup dilematis ya kita ngelihat kondisi masyarakat kita lah bro. Jadi gue bisa katakan gue salah satu yang akan menentang ketika ada wacana pemerintah mau memberikan lamsam pensiunan untuk para PNS. PNS. Nah kita sering banget ya. Bener banget. Sering banget training MPP masa pensiun, tapi justru bahaya gitu ya. Karena ini balik lagi kita tuh belum siap. Ketika kita punya uang, kecenderungannya nih orang Indonesia belum masuk habisin aja kita jadi banyak teman. Iya, mendekat ya, banyak yang mendekat. Gue pernah training tahun 2015 ke salah satu perusahaan oil and gas international. Pada saat itu mereka sedang memberikan program golden handshake ke para inilah target mereka yang akan diberikan. Itu range-nya miliaran atau bahkan ada yang dapat 5 sampai 6 miliar. Ini real story ya. Setahun kemudian si dapat 5 miliar ini jadi klien lah, jadi klien gue. Udah gue arahin bro, jadi ini harus kemana, apa yang harus dipersiapkan, dan ternyata itu hanya sebatas rencana aja. Action plan-nya nggak dijalankan, setahun kemudian tahu kemana uangnya, udah nggak ada, udah konsumtif ya. Begitu gue tanya udah kemana, udah masuk berapa investasinya yang didapatkan secara return, ya udah gitu. Dia tuh cuma sekedar ikut program dari kantor, terus ya udah masuk nggak dijalankan. Ya nggak tahu uangnya kemana sekarang gitu kan. Jadi itu yang udah levelnya tuh tinggi ya. Gimana tadi yang lu cerita warga Tuban yang mungkin mereka secara literasi keuangan masih terbatas, mungkin yang mereka sekarang masih ikut-ikutan ya. Sebagai contoh kita ngomong capital market investors, berdasarkan data KSE itu sekarang tuh baru sekitar 6, sekian juta investor di pasar modal Indonesia. Cryptocurrency yang sedang heboh banget setahun terakhir udah jutaan kan, itu sekarang jumlah penggunanya atau yang udah masuk ke sana 7,5 juta bro, dan it is expected to be 30 million in the next 2 or 3 years. Jadi bener-bener bayangin ya, kekuatan dari ya orang bisa bilang ada yang pom-pom lah gitu ya, orang ada yang bilang kekuatan dari tren, dan kita kecenderungan masih banyak yang FOMO terutama ya kan? Di sosial media. Nah, ini bagi yang belum tahu sobat ngobrol, tadi ada istilah golden shake hand, itu ya dapat kayak dana inilah ya, dana pensiun. Kalau tadi FOMO itu ada fear of missing out. Nah ini bahasa-bahasa investasi lah ya. Jadi fear of missing out tuh ketika ada sebuah stok atau sebuah digital ya, misalkan kripto yang lagi naik gitu ya, kayak takut untuk ketinggalan gitu ya, sebuah tren. Totalnya pas udah masuk harganya turun gitu ya. Gitu. Jadi belinya di pucuk lah istilahnya gitu ya, atau di puncak gitu ya. Nah gitu. Jadi itu awal mula sih yang membuat akhirnya sekarang nih butuh banyak PR terutama dari para perencana keuangan. Dan Sipundi ini memang arah kita untuk memberikan financial literacy yang ya mudah-mudahan nggak kaleng-kaleng lah ya. Kalau teman-teman lihat sekarang mungkin ya masih followersnya hampir 20.000, tapi arah kita orang-orang yang 20.000 ini tetap bisa menjalankan itu supaya benar-benar mereka tuh paham ya, mereka tuh nggak hanya hidup untuk saat ini aja, tapi untuk masa yang akan datang juga. Ya, jadi kalau tadi gue bisa agak simpulkan gitu ya, dari pentingnya perencana keuangan, yaitu tadi intinya menghindari kita untuk ya terjebak dalam kemiskinan juga karena tidak bisa mengatur keuangan gitu. Nah, kalau
kebalikannya, bisa nggak sih kita jadi kaya gitu ya dengan mengatur perencanaan keuangan kita, bro? Nah, jadi gue selalu bilang ada 4 cara bro supaya kita bisa jadi kaya, ya kan? Yang pertama itu, dan ini semua orang bisa yakin ini bisa manjur pasti gitu ya. Yang pertama Waduh, itu ini adalah, tips ya, tips manjur ala Bro Karis jadi kaya. Iya. Nah, apa aja nih? Yang pertama, lu lahir dari orang kaya. Oke. Lahir dari Lahir dari kaya, turunan ya. Turunan. Jadi diturunkan. Itu udah pasti kaya. Itu paling bro. asik ya. Iya, Oh. itu pasti kejadian orang kaya. Ya kan? Yang kedua, Apalagi yang kemarin berita ya, ada yang nikah 2 grup ya, 2 grup media ya. Nah. Aduh, itu udah pasti kaya lagi tuh anaknya nanti ya. udah benar. Banyak lah sekarang kan. Jadi ketika atau lu menikahi yang kedua anak orang Menikah kaya. anak orang kaya tadi ya. Insya Allah bisa juga jadi kaya sih bro ya. Iya, iya. Yang ketiga, ini ada tips yang ketiga yaitu apa? Lu menang lotre atau undian. Bisa kaya bro. Iya. Kan? Ini kata orang-orang nih, sobat ngobrol nih gak ada yang bener nih tipsnya gitu ya. 3 pertama kok ini semua gitu ya. Tapi yang keempatnya penting. Ini adalah melakukan sebuah perencanaan keuangan. Nah, ini yang bisa dilakukan lah ya di luar yang tadi 3 yang Betul. pertama ya. Karena Jadi, kalau 3 itu ya pastilah gitu ya. Itu Pasti udah bisa kaya. Tapi inilah ini beneran rezeki gitu ya. lah. Tapi beneran gitu karena pasti di sini banyak juga sobat ngobrol yang udah ngerasain pernah jadi pacar orang kaya, Iya. anak orang kaya. Kan berasa kan kita Berasa, kecipratan kayanya, iya, iya. berasa pernah ngerasain naik mobil bagus, Iya, berasa iya. pernah makan di restoran yang fancy gitu kan. Udah ngerasain tuh bener gitu rasa orang kaya. Cuman apa sih yang bener-bener bisa ngebawa kita menjadi orang kaya? Yaitu melakukan sebuah perencanaan keuangan. Dan ini ternyata memang ada gitu ya, dan memang real ya. karena itu terjadi juga sih di keluarga Iya, gitu ya. iya. Banyak sekali hal-hal yang membuat gue tuh sebenarnya tertampar bro waktu ngambil sebuah Tadi ya, financial planner sertifikasi tadi ya. financial planning karena oh iya banyak yang membuat itu ternyata menjadi gagal karena faktor-faktor yang kita Benar. belajar. Dan kalaupun jadi kaya, kalau nggak tahu bagaimana cara mengatur keuangan, financial planner itu juga bisa cepat bangkrut ya juga, cepat Benar. turun ya kalau kita Yes. tadi ya kayak tadi contoh-contoh warga Tuban tadi. Betul. Nah, ternyata nih dari tim riset podcastnya Cari Obrolan ini udah ada sempat ngeriset nih daftar 5 orang terkaya di dunia nih bro. Ini seru salah nih, satunya mungkin Bro Karis. Amin, mungkin? amin ya Allah. Atau yang di sini, nih ada siapa aja nih? Nomor 1 kameramen, nomor 2 editor. Oke, nah ini ada di layar nih, bro. 5 orang terkaya di dunia saat ini adalah Jeff Bezos ya. Nah, jadi di sini ada artikel datangnya dari OKZone ya, di mana orang paling kaya itu adalah Jeff Bezos nih, bro, yang punya Amazon gitu ya, di mana 2,5 miliar Iya, dolar. 2.857 triliun. Wah, ini luar biasa ya. Jadi kita bisa lihat ya, bro, di sini kalau ternyata bisnis yang saat ini pastinya diuntungkan, yaitu salah satunya adalah tentunya marketplace, Amazon gitu ya, e-commerce ya. Nah, itu pasti yang ke arah situ ya. Nah, ini kedua ada siapa, bro? Elon Musk. Wah, Ini Tesla yang ya. Rame-rame nih ya, ngomongin kripto nggak bisa dipisahkan dari sosok ini. Bener. Tapi sekarang di kripto dia faktornya udah menurun, bro. Kalau dulu dia suka pom-pom langsung harga bisa naik atau turun, tapi sekarang udah agak Setahun lemah. terakhir mungkin orang udah lihat ya, oh ternyata nggak susah dipom-pom sama dia ya. Jadi apalagi Bitcoin ya, Bitcoin lagi turun jadi nggak terlalu ini sih. Tapi luar biasa. Ini juga sama tadi Jeff Bezos ya, bro. Kita lihat kalau teknologi ya, orang terkaya tadi Elon Musk itu Tesla, dia kan sangat fokus ke teknologi. Jadi ya gue sih ngelihatnya sekarang yang paling kaya itu adalah orang-orang yang terjun ke bisnis-bisnis yang lagi dibutuhkan gitu ya. Salah satunya tadi marketplace sama teknologi tadi ya, salah satunya Tesla. Ketiga ada siapa nih, bro? Ini Bernard Arnault family. LV. LV nih, Wah, Louis ini, Vuitton. Nah, ini waduh. katanya di Indonesia pun ketika masa pandemi ini ternyata naik, bro. Naik. Orang kaya yang punya mereka itu amount atau balance ya, yang Iya. tadinya sudah besar, ternyata makin meningkat 60%. Meningkat, wow. Jadi luar biasa, dan kan? hebatnya LV itu nggak pernah ada diskon kan. Jadi mau kayak apa juga barangnya dia nggak diskonin barangnya gitu kan. Dan ya Naik balik lagi ya. ya, ini kembali lagi kepada brandingnya dan juga pengaruh ke image orang yang menggunakan LV kan. Itu Benar. udah positioningnya kuat banget dia. Nah, ini yang keempat nih, bro. Ya, ada Mark Zuckerberg ya. Kita sama-sama tahu CEO dari Facebook ya. Pastinya ya sekarang siapa sih nggak pakai Facebook, Instagram, WhatsApp
ya kan? Semua sudah. Semuanya Grupnya ya, mereka. dan dia juga udah masuk ke Meta juga, namanya juga nama mau grupnya diganti. udah jadi Meta, ya, di mana dia masuk ke Metaverse gitu ya. Jadi ini memang game changing sih, ya, dia ngerubah permainan dunia sih, ya. Dan terakhir Bill Gates. Wah, Bill Gates, ini ya. yang dulu kita mikirnya selalu nomor satu. satu ternyata udah bergeser, ya. biasa. Jadi ya kita ya tetap sih pakai produknya ya, Yeah. Microsoft Office, ya kan. Tapi ya balik lagi di sini ternyata ada yang lebih gitu ya dibanding yang tadi yang kayak Bill Gates yang kita anggap tadinya nomor satu gitu. Betul. Bahkan ada juga yang trader udah terlempar dari 5 besar nih, ya. Seorang inilah value investor kita ya, seorang apa ya? Investor guru kita. Iya, Wah, yang itu udah senior sekali. Warren Buffett ya. Warren Itu Buffett, udah ya. menghilang dari 5 besar ya. Iya, iya. Padahal, tapi ada satu bro yang gue lihat dari 5 orang ini ya. Dan ini sangat-sangat gue sedang dalemin ya, bahwa ternyata mereka itu, Elon Musk gue pernah lihat salah satu videonya, dia bilang bahwa orang terserah mau ngomong apa tentang gue gitu kan. Tapi ketika lo mengatakan bahwa ini adalah sebuah keberuntungan, maka gue akan bilang gak ada keberuntungan yang diciptakan ketika gue kerja 24 jam sehari, ya kan, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Jadi dia benar-benar nggak ada waktu buat istirahat gitu. Wow. Jadi benar-benar ya, udah lo dibutuhkan waktu pagi-pagi atau mungkin subuh gitu ya nggak ada masalah kita kerja pada saat itu gitu kan. Dan ini yang apa namanya, gue sedikit cerita ya, karena mungkin teman-teman di sini para sobat ngobrol ini belum pernah tahu bro, sebenarnya si Pundi ini punya sister ini juga nih, sister company untuk yang financial planning dari sisi yang syariah. Oh Namanya iya. Almal. Almal, Ini ya. kita insya Allah mau bangkitkan lagi juga pelan-pelan ya, karena kebutuhan akan syariah ini tinggi. Benar. Nah Di ini syariah secara pun juga lu sama pakar nih, bro. syariah nih ya. Ayo Bukan gimana? lah. Jadi sedikit aja sharing. Menggemari atau menekuni lah dunia syariah itu gimana? Jadi ternyata ada dalam satu ayat Al-Quran, itu Az-Zariyat, suratnya ayat ke-15 itu mengatakan bahwa ada nih ciri-ciri orang yang akan sukses dan mereka end up-nya itu akan berada di taman-taman surga. Yaitu apa? Istilahnya ayat Al-Quran ini, firman Allah mengatakan bahwa kanu qalilan minalaili ma yahjaun. Orang-orang yang sedikit sekali tidur di malam hari. Ya kan? Nah jadi benar-benar dari sedikit tidur itu ternyata menjadi ciri orang yang akan mendapat Sukses ganjaran tadi. di akhirat, which is pasti di dunia juga akan sukses. Dan itu yang gue lagi pelajari nih, gimana caranya ya, ternyata minim sekali tidur itu bisa menjadi suatu hal yang produktif ketika kita tahu arahnya. Ya itu asal ini ya kata Bang Roma ya, maksudnya begadang Jangan nggak ada artinya. harus Ya, ada artinya. harus ada artinya, bro. Iya gitu sih bro. Iya. Gue juga sering begadang tapi kerja ya, bisnis gitu ya. Kalau Nggak nggak ada apa-apa, kan artinya itu ada jangan. artinya Iya kan? dong. Iya. Dan kita have fun dengan itu gitu, Iya. nggak menjadi beban karena Iya. kita mendapatkan ketenangan batin, kita Iya. mendapatkan sebuah apa ya, kesenangan, excitement yang Benar, membuat ya. kita tuh ya ini menjadi sebuah hal yang nggak membebani Iya. kita. Nah ngomong-ngomong lu juga ini suka begadang berarti bisnis ngomongin. Kadang-kadang sih. Kadang-kadang nih jadi wah ini kayaknya udah ini sekali nih. Apa tuh? Udah jadi salah satu orang terkaya juga nih kayaknya di Amin, keluarga. ya Allah, amin. Kita sama-sama itu ya. Sama-sama ya ikhtiar ya. Nah ini by the way gue juga baru ngelempar di Instagram pertanyaan nih, kalau jadi orang kaya ya taruhlah dapat 1 M gitu loh bro. Oke. 1 M pertama gitu ya, ini mau dibuat apa? Nah ini kita coba lihat ya jawaban-jawaban dari sobat ngobrol semua ya di Instagram. Ini ada di Boleh. TV-nya nih. Nah ini ada dari Demutia, dia bilang kalau dapat 1 M ya ingin kuliah S2 terus investasi biar dapat passive income. Nah gimana tuh bro? Oke ya. Kuliah S2 Kalau nggak dapat lu- passive income, yes. Oke Jadi memang ya benar ya, tujuan kita dan orang-orang kaya itu pasti mereka semua memiliki passive income. Ya. Nggak ada tuh mereka yang mengandalkan satu sumber income aja. Benar. Makanya itu yang membuat kita harus dari sekarang nih ngebangun. memikirkan, membangun gimana caranya punya passive income. Penghasilan yang Penghasilan- ibaratnya masuk tanpa kita harus melakukan aktif lah ya. Betul. Nah ada juga nih dari Nasfati Ini masih nyambung Sabrina. ya berarti ya, passive income juga kan bikin kos-kosan ya. Salah satunya ya contohnya iya. dari passive income dari uang sewanya.
Ada siapa lagi bro? Dewi, Nur Permata, lakuin, beliin apa aja yang mama mau. Wah, ini konsumtif nih. Konsumtif tapi nyemenengin orang tua. iya, tapi bagus juga sih benar. Ada bagus ya. Tinggal kita arahkan Iya, lah iya. kira-kira konsumtif Alokasinya apa. Betul. ya. Oke. Invest saham coach. Woy. Oke. Ini kayak udah melek nih. Oke, ini ada juga nih sahabat gue di Bandung nih, Iki April. Nah, ini sodakohin semua. Wah, dia memang keren sih. Oh, iya. Jadi memang orangnya Sosial banget. sosial banget. Kemarin gue lihat di story-nya dia kayak sedekah ke para yatim piatu, ke panti jompo gitu ya. Makanya dia juga salah satu orang kaya Bandung nih, Iki nih. Salam halo Iki. Halo Mbak Iki, saya harus banyak belajar dari Mbak Iki nih berarti. Oke, ada siapa lagi nih, Bro? Nuri, karena saat ini lagi butuh buat lanjutin semester 8, lagi fokus selesaiin kuliah, habis itu ngumpulin modal buat bisnis. Oke, masih bagus ya. DP rumah dari Kristabella. Lalu Alif beli rumah, habis itu beli kendaraan, sisanya puterin uang buat bisnis. Oke. Ini karena followersnya Coach Ican kayaknya udah Masih terliterasi ya, semua, jadi banyak yang udah bagus-bagus. ini kita tepuk tangan dong buat semuanya nih yang udah yang jawab jatuh, nggak apa-apa ya sob, sobat. By the way, ngobrol-ngobrol tadi tentang investasi atau bukan mendapatkan 1M pertama nih. Kalau menurut tips dari lu sendiri nih sebagai financial planner nih, bagaimana nih mewujudkannya nih biar bisa dapat 1M pertama gitu kan? Kalau ya gue yakin lah kalau lu udah dapet lah gitu ya selama lu kerja gitu kan, selama lu berbisnis juga gitu. Nah ini tipsnya gimana nih buat para sobat ngobrol semua? Gue mungkin lebih spesifik, gimana caranya kita bisa dapat 1M pertama sebelum umur 30. Oke, Karena tapi sekarang udah lewat ya? Udah lewat. Tapi alhamdulillah kejadian sih. Jadi mungkin banyak orang ngerasa gimana caranya gue bisa dapat 1M. Tapi ternyata dalam financial planning bro harus ada time bond. Nah, ternyata tujuan itu mesti detail. Dibatasin. Lu pengen 1M kapan itu kejadian ya. Lu pengen 1M mau lewat jalan yang mana, kan gitu ya. Berarti kita harus bener-bener tahu bahwa sama nih seperti kita menggunakan Google Maps atau Waze sekarang. Kita make aja tuh bro, buka ya kan, kita mau ke Bogor tapi ujung-ujungnya nggak make itu Maps untuk ngarahin kita, ujung-ujungnya kita cuma buang-buang kuota ya kan. GPS-nya kepake karena apa? Kita nggak ada tapin tujuannya kemana, kita nggak pilih kita mau lewat yang ganjil atau genap ya kan, kita nggak pilih mau apa yang sesuai dengan kendaraan kita. Nah ujung-ujungnya apa? Sampai sih 1M gitu, tapi nggak tahu kapan, nggak ada timeline-nya. Nah itu yang harus benar-benar awalnya itu setting goals-nya adalah gimana caranya harus kita smart mencapai smart tadi itu. Spesifik. Jadi, harus spesifik. Wah nih belum bicara tahu nih, spesifik, harus measurable berarti kan, harus attainable, bisa diraih. Yes, terus realistik dan juga tentu saja time-nya ada. Nah, itu yang membuat ketika dipadu-padankan sangat mungkin ternyata bro 1M itu kita capai sebelum umur 30. Karena sekarang apalagi di kondisi seperti sekarang ya, orang kayaknya penghasilan itu UMR aja udah hampir 5 juta ya kan. Kita ngomong 4,5 sekarang. Yes, kita ngomong investasi selama kurun waktu dari kita awal kerja dia umur berapa, misalnya 23 atau mungkin 25 gitu kan. Ternyata sangat mungkin kita investasikan sebagian penghasilan kita yang kita arahkan ya 15% aja atau mungkin seminim-minimnya 10%. Apalagi ke kripto yang kemarin ya, tapi ini ya disclaimer ya. Tapi di koin-koin tertentu misalkan bisa ada yang penghasilannya bisa sampai lebih dari 10 kali lipat bahkan. Betul, ada ya, tergantung juga. Yes, jadi satu itu adalah tadi tujuan. Yang kedua adalah tentu saja ini pemilihan produknya. Jadi pemilihan produk ini sesuaikan tujuannya. Kendaraan kita, bro. Jadi gue mengibaratkan. Nah, ini yang menurut gue salah sih, bro. Maksudnya banyak banget juga yang suka ini ya, suka ke gue gitu kan. Produk apa sih yang bagus buat gue, coach gitu. Nah, padahal tiap orang kan beda-beda ya, profil resikonya, tujuannya bagaimana gitu. Kan balik lagi uangnya tuh uang panas atau uang dingin gitu kan. Jadi itu jangan sampai salah gitu. Makanya sebenarnya kalau kita ngomong soal produk, misalkan investasi gitu ya, semua tuh punya tingkat resiko dan tingkat return yang berbeda-beda. Dan sebenarnya mungkin aja misalkan kripto
lebih cocok mungkin ke usia-usia yang lebih muda yang tujuan jangka panjang Iya. dibandingkan yang misalkan yang mau pensiun gitu Iya, ya. Mungkin betul. bisa stres gitu. Makanya banyak banget sekarang kalau kasus-kasus yang lagi crash, market lagi crash baik itu di saham atau kripto gitu ya sekarang-sekarang ini. Jadi akhirnya pada stres karena Iya. nggak tahu tujuannya sama selain itu juga Source of fund-nya dari mana? Nggak Tatonya itu tahu uang mereka. minjem misalkan Betul. gitu ya. Nah, itu yang makanya pentingnya punya personal Gue tahu financial pepatahnya planner. tuh bro, Apa pepatahnya tuh? itu ibarat udah jatuh, tertimpa tangga, pas kita lagi Pinjol. mau nge-chat. Ah. Jadi tangganya itu ada chatnya, nimpa Iya. kita juga chatnya. Jadi Benar. udah jatuh tertimpa tangga, kena Iya, chat iya. pula gitu kan, Iya, tumpahan. iya. Karena apa ya, mereka balik lagi, invest tadi nggak paham, yang kedua mereka Dari cara menggunakan ngutang misalkan ya. utangnya dari pinjol pinjol yang misalkan. bunganya 20% Iya, sebulan, sebulan, selesai hidup iya. lu udah gitu kan. Nah. Jadi harus benar-benar hati-hati sekali ketika Iya. kita membicarakan utang ya. Wah, ini panjang lagi nih. Panjang lagi ya, ini satu bisa webinar sampai sendiri ini. webinar lagi. Nah ini bisa sih ya nanti Instagram live si Pundi atau webinar Yes. si Pundi ya dibahas lebih jauh lagi terutama di dunia investasi ya supaya bagi sobat ngobrol sekalian tuh paham dulu kenapa pentingnya ngerti tadi ya personal financial planning gitu ya. Iya, betul banget. Wah gila nih Bro Karis nih Seru nggak ya, cukup nih kayaknya harusnya nih tapi sayangnya waktunya udah ini harus berakhir. Thank you banget sekali Thank lagi. you, bro. Udah Ditunggu di undangan podcast selanjutnya. Kita kayak seru Oke, ya, ngomong ini nggak iya ada dong. ininya, nggak ada nanti berasa setengah nanti jam kita ya. lanjut lagi. Tapi sekali lagi thank you banget. Nah ini Thank gue you, mau ngingetin Coach juga Jan. nih Ya. ke para sobat ngobrol. Jangan lupa kita ada giveaway bagi-bagi GoPay dan kelas gratis di Cari Ilmu gitu ya. Nah jadi buat sobat ngobrol semua jangan lupa berikan komen terbaik di video ini. Nah ini ada pertanyaannya nih bro. Nah ini lo mau pertanyaannya apa nih buat sobat ngobrol semua? Aduh, apa ya? Ini aja, tadi kan udah 1M pertama mau dibuat apa gitu ya. Nah ini mungkin kita tanyanya bagaimana caranya kali ya. Boleh. Nah kira-kira sobat ngobrol semua, gimana sih menurut kamu cara untuk mendapatkan 1M pertamamu misalkan dalam tadi kalau kata Bro Karis kan harus ada time bond-nya gitu ya. Misalkan dalam 3 tahun deh ya. Dalam 3 tahun ini gimana sih cara kalian strateginya untuk bisa mencapai 1M pertama kamu ya? Jawaban yang kira-kira paling logis, paling wah nih kayaknya masuk akal nanti bisa dapat GoPay dan kelas gratis dari Cari Ilmu ya. Jadi beri jawaban yang paling menarik, paling tepat mungkin. Oke, Bro Karis sekali lagi thank you banget udah Sama-sama, Bro mampir Ican. My pleasure. di podcast Cari Obrolan. Nah ini buat teman-teman sobat ngobrol semua jangan lupa tadi sekali lagi subscribe akun YouTube Coach Ican dan juga jangan lupa share video, like, komen semua video yang ada di channel Coach Ican. Thank you. Kita jumpa lagi di acara podcast berikutnya. Thank you semua. Bye.